Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Agung Ajidin. Bagi teman-teman yang suka perjalanan spiritual, perjalanan mistik, ikuti video saya. Saya kali ini berada di Dusun Tempel Balungdowo, Candi Sidoarjo. Ini tepatnya saya berada di makam Sayyid Suro Sulaiman. Ini itu makamnya. Siapakah Sayyid Suro Sulaiman? Nah, ini saya kesini sebenarnya mencari makam Kiai Kasan Mukmin. Kiai Kasan Mukmin ini adalah seorang pemimpin spiritual dalam perang pemberontakan Ratu Adil pada 17 Mei 1903 di Sidoarjo. Nah, ini saya cari makamnya di sini, di komplek makam Sayyid Suro Sulaiman. Hubungannya apa kok ada di sini? Nah, ini Sayyid Suro Sulaiman ini merupakan leluhurnya Kiai Kasan Mukmin. Ya, coba kita ke sana. Assalamualaikum ya Sayyid Suro Sulaiman wa Kiai Kasan Mukmin warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang paling panjang ini makam Sayyid Suro Sulaiman menurut saya, karena ini makam paling panjang dan yang paling ditinggikan. Nah, yang makamnya Kiai Kasan Mukmin mungkin ini, mungkin atau di pojok sana diberi tanda kain kafan di nisannya. Ini ada 3, yang satu makam Sayyid Suro Sulaiman, yang kedua ini, yang 2 dan 3 itu yang saya tidak tahu. Ya, kita berdoa saja di sini sekalian menyambung rohani dengan Sayyid Suro Sulaiman dan Kiai Kasan Mukmin. Nanti ceritanya saya lanjut, cerita tentang Kiai Kasan Mukmin.
Jadi ceritanya Kiai Hasan Mukmin itu seorang pendatang dari Jawa Tengah, dari Surakarta. Ayahnya seorang ulama, kiai, pemimpin Tarekoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Jadi lahir dari seorang ulama, kemudian hijrah ke Sidoarjo karena terjadi clash juga dengan Belanda di sana. Kemudian hijrah di Sidoarjo, berguru keliling ke Jawa Tengah, ke Jombang, ke Mojokerto, kemudian pernah juga ke Arab sana, kemudian balik lagi ke sini menjadi seorang kiai, sesepuh, pemimpin spiritual. Kemudian karena keadaan waktu itu negeri ini masih terjajah oleh Belanda, ya banyak rakyat yang menderita. Nah, mereka banyak yang datang ke Kiai Hasan Mukmin untuk meminta doa, meminta ya jambi-jambi agar hidup mereka bisa lebih baik, panen bisa bagus, ternak ikan bisa menghasilkan bagus. Tapi keadaan rata-rata kita terjajah. Kemudian dikunjungi oleh gurunya Kiai Krapyak. Dari dialog akhirnya timbullah semangat perlawanan Kiai Hasan Mukmin terhadap Belanda yang sedang menjajah, terutama di daerah Surabaya Sidoarjo. Kemudian Kiai Hasan Mukmin ini mengumpulkan pengikutnya bertepatan dengan 17 Mei 1903, bertepatan dengan Maulud Nabi Muhammad SAW. Mereka melakukan pemberontakan. Kiai Hasan Mukmin dan pengikutnya menggunakan kode selempang daun klaras atau daun pisang kering sebagai tanda, mungkin sebagai tanda siap berkorban atau sekali berarti setelah itu mati. Akhirnya pecahlah perang di Gedangan. Pecah perang, kemudian karena jumlahnya mungkin tidak terlalu banyak, sekitar 100 orang mungkin, akhirnya pemberontakan itu dipatahkan oleh Belanda. Tapi pihak kolonial Belanda banyak yang gugur dibandingkan dengan pasukan Kiai Hasan Mukmin. Setelah itu simpang siur berita tentang keberadaan Kiai Hasan Mukmin. Ada yang mengatakan sudah gugur, ada yang mengatakan menyembunyikan diri di Malang.
Tapi ada data yang menyebutkan bahwa ketika Kiai Hasyim Asy'ari menyerukan resolusi jihad pada Oktober itu tahun 1945, itu Kiai Hasan Mukmin muncul kembali dan ikut dalam perjuangan di Surabaya. Kemudian pada saat itulah beliau gugur di usia 89 kalau tidak salah. Jadi sudah sangat sepuh tapi tetap mempunyai semangat perjuangan, apalagi ketika mendengar Kiai Hasyim Asy'ari menyerukan resolusi jihad, maka beliau muncul kembali dan mengobarkan semangat perlawanan kepada para penjajah kolonial Belanda. Gugurlah Kiai Hasan Mukmin, kemudian dimakamkan di dekat makam leluhurnya, yaitu Sayyid Suro Sulaiman di dusun Tempel Balong Dowo, Candi Sidoarjo. Saya sekarang berada di sini, sudah lama ingin membuat video tentang kisah Kiai Hasan Mukmin. Nah, itu tadi hasil video dan perjalanan saya. Ikuti terus video-video saya berikutnya dan temukan cerita-cerita menarik lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.